S U V S C R I B E. Dibaca Breaker. sah. Halo Sobat Project, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para subbreaker? Dan apa kabar juga buat teman-teman yang sudah monetisasi atau yang sudah dimonet tapi nggak ada yang nonton. Menyakitkan. Oke, jangan dibahas, menyakitkan. Atau yang belum monet, jam tayangnya belum 4.000 dan masih sering live tapi nggak sampai-sampai juga. Gimana kabarmu? Menyedihkan. Tapi tetap tersenyum ya. Oke, Sobat Project, hari ini kita kedatangan lagi si Klepon. Nih, tahu kan? Nih, apa ini? Apple. Ada satu lagi nggak ada, BlackBerry made in Canada. Yang dari Indonesia juga nggak ada, yang mereknya Mengkudu. Karena memang belum ya. Oke Sobat, ini kebetulan kita tadi kedatangan para user atau pemakai iPhone, dan saya tanya kenapa sebenarnya mereka para pemakai iPhone ini nggak pernah mau pindah ke Android. Padahal dengan harga yang cukup mahal di atas 25 juta, contohnya iPhone 11 Pro Max. Dan ada lagi yang lebih bagus sebenarnya, kayak contohnya aja ada si Samsung made in Korengan dengan harga 13 sampai 14 juta sudah dapat S10 Plus atau Note yang notabene kapasitasnya RAM-nya adalah lebih besar, yaitu 8 GB. Sedangkan iPhone hanya 4 GB. Tapi kenapa iPhone itu selalu diburu? Oke, setelah saya tanya-tanya, mungkin coba kalian sebutkan deh satu merek HP versi kalian. Jika yakin jawaban kalian adalah saya yakin deh jawaban kalian akan bervariasi dan mungkin akan menimbulkan sedikit perdebatan, bahkan berantem, saling mengagungkan gadgetnya masing-masing. Oke. Akan tetapi jika ganti pertanyaannya, apa sih HP termahal saat ini? Pasti kalian akan dengan tegas dan lantang menjawab iPhone yang diproduksi oleh Apple. Nah, tentunya itu adalah HP yang paling mahal. Ini kebetulan di sini ada 3 HP ya. Jika mahal, mengapa smartphone yang satu ini laris manis di pasaran, dan mengapa pengguna iPhone ini agak ogah-ogahan ya, ogah untuk berganti HP ke Android yang sebenarnya variasi dari Android ini lebih murah, lebih canggih, dan ada juga tentunya untuk dari segi layarnya, pikselnya juga kerapatan pikselnya lebih tinggi. Itu klaim dari vendor loh ya. Masalah iya enggaknya ya itu tergantung kalian juga sebenarnya. Oke, setelah kita tanya-tanya, ternyata alasan pengguna iPhone ogah pindah ke Android ini, ternyata smartphone yang satu ini memang selalu menarik untuk diperbincangkan, didiskusikan, dibully, hingga dibuat meme lucu-lucu masalah tentang si Klepon ini ya. Memenya lucu-lucu dan kadang juga dipuja setengah mati, tapi kadang juga dicaci maki. Sering disebut sebagai inovasi terbesar tahun ini, tapi memperkenalkan fitur dual SIM yang pada tahun 2018 lalu dikeluarkan dengan bangganya. Tapi kadang inovasi yang diberikan akan menjadi bahan lelucon juga kalau iPhone ya, meskipun produsen HP lain pada akhirnya mengekor. Jadi sebenarnya iPhone ini mengeluarkan 2 kartu jadi bulian oleh vendor lain, dan akhirnya juga vendor lain juga ikut mengekor di belakangnya. Maka tak salah sih sebenarnya jika banyak pengguna iPhone yang menunjukkan loyalitasnya dengan tetap bertahan menggunakan iPhone, tak peduli apapun cacian orang, yang penting iPhone. Bahkan tiap kali peluncurannya kan selalu antri ya, antri berdesak-desakan.
Oke, sebenarnya apa sih sebenarnya yang bikin orang itu tergila-gila bahkan kalau sudah pemakai iPhone ogah dan nggak sudi pindah ke Android? Untuk masalah yang satu ini sebenarnya sih nggak perlu meragukan iPhone ya, meskipun iPhone masih mungkin disusupi virus, tetapi iPhone memang dikenal lebih aman daripada HP Android, itu sudah pasti. Hal ini didukung oleh ketatnya pengawasan Apple terhadap aplikasi-aplikasi yang berada di App Store sebenarnya. Sehingga untuk peluang menyebarkan virus atau malware sangat berbahaya ini kecil kemungkinan. Dan walaupun sebenarnya keamanan Apple ini belum sehebat BlackBerry. Karena memang Apple sebenarnya belajarnya dari BlackBerry, tapi karena si BlackBerry tenggelam, makanya ini adalah menjadi vendor yang tingkat keamanannya tertinggi. Kecuali kalau Indonesia nanti mungkin mengeluarkan produk smartphone yang mereknya juga dari buah, mungkin buah mengkudu atau buah ceri, ada nggak tahu juga lah, yang penting itulah. Tingkat keamanan HP pun bisa membuat kita bisa bernapas lega, mulai dari sensor sidik jari hingga Face ID yang ada di seri iPhone X. Walaupun sebenarnya dalam beberapa kasus iCloud milik Apple juga masih sering dibobol dan dihacker. Dan sebenarnya banyak juga selebriti yang menjadi korban dari si klepon ini. Karena memang hacker juga lebih canggih, tapi selama ini hacker selalu bisa ditangkal oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Apple. Dan juga sebenarnya pendiri Apple sendiri, Steve Jobs, merupakan tipe orang yang cukup kontrol freak ya. Termasuk bagaimana ingin membangun ekosistem Apple dan penggunanya itu menjadi komunitas yang loyal. Ia adalah seorang perfeksionis, sedikit pun tidak ada celah kesalahan di produknya, walaupun ya masih ada sih, namanya juga manusia bukan malaikat ya. Yang ingin menyelaraskan antar perangkat sebenarnya dengan mudah sehingga pengguna tidak akan merasa kesulitan memindah file atau aktivitas dari satu gadget ke gadget yang lainnya. Tentunya integritas yang dimiliki oleh perangkat Apple memang di atas rata-rata ya. Baik iPhone, pokoknya baik si klepon, si MacBooknya, si keypadnya, iPad maksud saya. Walaupun hingga yang jam kecil mungil itu ya, si Apple Watch. Contoh, kamu bisa menghubungkan iPhone ke laptop MacBook yang kamu miliki dengan mudah untuk memindahkan atau sinkronisasi, dan cukup kesulitan jika dari OS atau dari OS dan ke iOS. Dan sebenarnya Apple memang tidak perlu kita ragukan, sebenarnya untuk OS-nya memang sangat mudah digunakan ya jika dibandingkan dengan Android yang antar muka tampilannya itu loh banyak sekali bloatware ya, karena sebenarnya untuk Android ini sebenarnya sudah di custom. Kenapa? Kalau memang Android murni ya Android Down atau mungkin produk-produk dari Google yang sudah bekerja sama dengan vendor lain ya itu mungkin Android murni. Tapi kalau kayak si Samsung made in Korengan ini tentunya kan sudah di custom sama Samsung ya. Jadi terlalu banyak sekali bloatware. Karena memang iOS ini selain biasa terlihat sederhana, performanya juga tidak diragukan lagi ya, meskipun dianggap memiliki spesifikasi HP Android. Nyatanya memang performa Apple tidak mengecewakan. Dan dari segi kualitas kamera juga cukup bisa diandalkan, walaupun megapikselnya rendah, tapi memang bisa memanfaatkan celah-celah untuk membuat kamera lebih tinggi ya. Dan memang harganya relatif stabil karena memang relatif mahal ya, dan hanya mampu dibeli oleh masyarakat kalangan menengah. Tetapi handphone yang awet seperti iPhone dan jarang rusak untuk penggunaan normal, sehingga harga jualnya juga cukup stabil. Dan iPhone tidak perlu tidak peduli berapapun harganya. Biasanya kalau user pecinta Apple ya, orang rela membelinya dengan harga karena memang kebutuhan, dan kadang-kadang ada juga yang beli dengan gengsi ya, dengan mencicil dengan kredit ya, maklum lah, orang setengah kaya tapi pura-pura kaya biasanya sih. Jadi mungkin itu sebenarnya yang menjadi alasan-alasan para pemakai Apple tuh ogah dan gak sudi pindah ke Android. Dan ini juga Apple ya, ini semua produk-produk Apple, walaupun ini HP tua banget.